Baik, bismillah kita mulai belajar kita. Malam hari ini benar-benar belajar ya. Kalau bulan kemarin agak ada bau-bau pengajiannya. Sekarang kita belajar seperti apa pikirannya Sokrates tentang pengenalan diri. Pentingnya kita mengenali diri. Ini sebenarnya malam hari ini saya membawa banyak tafsir-tafsir terhadap gagasannya Sokrates untuk mengenali diri. Kuncinya hidup kan memang ada di sini. Yang pertama, mari kita ingat dulu Sokrates ini menggeser orientasi berpikir zaman itu dari nalar atau cara berpikir kosmosentris menjadi antroposentris. Kosmosentris itu berpikir yang pusatnya ada pada kosmos. Berpikir tentang alam. Apa sih hakikatnya dunia ini? Alam ini diciptakan bahannya apa ya? Dan seterusnya. Jadi tokoh-tokoh filsafat awal seperti Thales dan kawan-kawan yang dulu pernah kita bahas, ini kan cara berpikirnya disebut jenisnya kosmosentris. Pusatnya ada pada kosmos. Nah, begitu sampai pada Sokrates, digeser cara berpikir ini. Bagi Sokrates ada yang lebih penting untuk dibahas, yaitu manusia itu sendiri. Namanya antroposentris. Antropos itu manusia. Sentris itu ya sentral, terpusat. Jadi dia menggeser pemikiran orang dari berpikir tentang kosmos, alam semesta, menjadi berpikir tentang manusia. Ya menurut Sokrates lebih penting garap manusianya ini dulu. Ya kemungkinan ada kegelisahannya Sokrates tentang manusia zaman itu. Ya kalau nanti teman-teman membaca biografinya kan itu banyak kegelisahan-kegelisahan sehubungan dengan dunia politik saat itu. Nah, maka dia lebih fokus menggarap manusianya. Inilah maka ada yang mengkritik Sokrates. Sokrates ini dibilang anti ilmiah. Ilmiah atau ilmu itu kan memang banyak membahas sains, membahas kosmos, mekanisme alam dan seterusnya. Sokrates malah membahas manusianya. Yo, kita silahkan teman-teman setuju yang mana. Kalau bagi saya sih semuanya ya penting. Alam ya penting, manusia yang penting. Tergantung kita lihat nanti situasi yang mana, konteksnya apa. Semuanya ayat-ayat Allah. Mungkin sudah pernah saya sampaikan ya, ayat-ayat Allah itu kan sejauh yang saya tahu setidaknya ada 4 jenis. Yang pertama tentu saja yang sifatnya tertulis nas, wahyu. Ayat-ayat qauliyah. Yang kedua ayat-ayat alam semesta yang kosmos tadi, namanya ayat-ayat kauniyah. Yang ketiga manusia itu sendiri. Al-Quran kan juga menyuruh membaca diri kita. Ayat-ayat nafsiyah. Dan yang keempat sejarah. Ayat-ayat tarikhiyah. Kita harus paham sejarah, mengambil ibroh dari pengalaman-pengalaman sejarah, sehingga kita bisa memperbaiki peradaban, tidak jatuh pada masalah yang sama. Nah, jadi ada 4 ayat. Sokrates milih ayat-ayat nafsiyah, membaca manusia. Karena memang kuncinya berpikir, kuncinya hidup itu ada pada manusia. Satu-satunya makhluk yang sadar bisa membaca itu ya manusia. Maka
bereskan dulu manusianya. Nah, kalau manusianya beres, nanti enak membaca ayat-ayat yang lain. Kalau manusianya tidak beres, ya membaca ayat qauliyah kah, kauniyah kah, tarihiyah kah, kemungkinan juga tidak beres. Karena yang punya kacamata untuk membaca itu manusia. Baik, jadi ini catatan pertama ya. Sokrates itu menggeser orientasi dari kosmosentris menuju antroposentris.